Programmer yang pakai AI sebenarnya nggak bisa coding. Komentar seperti ini sering muncul di internet. Di video ini kita akan membahasnya dari beberapa sudut pandang. Dan di akhir video nanti kita akan mencoba sebuah tes sederhana yang bisa menunjukkan apakah seseorang benar-benar memahami kode yang dia gunakan atau hanya mengandalkan AI. Jadi pastikan kamu menonton sampai bagian tesnya nanti ya. Nah, sebelum kita sampai ke tes tersebut, kita perlu memahami dulu kenapa beberapa programmer mulai menggunakan AI saat coding. Karena ternyata alasannya tidak sesederhana yang banyak orang kira. Beberapa tahun terakhir, AI mulai digunakan dalam dunia programming. AI bisa membantu membuat contoh kode, menjelaskan error message, memberikan ide solusi, atau membantu memahami konsep yang sulit. Bagi sebagian developer, AI hanya alat bantu untuk mempercepat proses kerja. Seperti halnya dulu programmer mencari solusi di forum seperti Stack Overflow atau membaca dokumentasi resmi. AI hanya membuat proses tersebut menjadi lebih cepat dan lebih interaktif. Di sisi lain, ada juga developer yang berpendapat bahwa terlalu sering menggunakan AI bisa membuat seseorang kurang melatih kemampuan berpikir saat coding. Mereka khawatir bahwa jika seseorang terlalu bergantung pada AI, maka ketika AI tidak tersedia, orang tersebut akan kesulitan menyelesaikan masalah sendiri. Pendapat ini juga cukup masuk akal, terutama bagi orang yang masih dalam tahap belajar dasar programming. Karena pada tahap belajar, penting untuk memahami bagaimana logika program bekerja. Nice. Namun, ada hal yang sering disalahpahami. Beberapa developer berpengalaman menggunakan AI bukan karena mereka tidak bisa coding, tetapi karena AI bisa membantu mempercepat pekerjaan. Misalnya untuk menulis boilerplate code, mencari contoh implementasi, atau membantu debugging. Namun, developer yang sudah berpengalaman tetap memiliki pemahaman yang kuat tentang logika program, struktur kode, dan cara menyelesaikan masalah. Artinya, jika mereka diminta untuk menjelaskan proyek yang mereka buat, melakukan live coding, atau mengikuti technical test, mereka tetap bisa melakukannya, karena AI hanya membantu mempercepat proses, bukan mengganti kemampuan mereka. Terlepas dari apakah seseorang menggunakan AI atau tidak, ada satu hal yang tetap penting dalam programming, yaitu memahami kode yang kita gunakan. Jika kita menulis kode sendiri, kita harus memahami bagaimana kode itu bekerja. Jika kita menggunakan bantuan AI, kita juga tetap perlu membaca dan memahami kode yang dihasilkan. Karena pada akhirnya, programmer tetap harus bertanggung jawab terhadap kode yang mereka gunakan. Sekarang kita coba sebuah tes sederhana. Untuk contoh ini, kita akan meminta AI seperti ChatGPT atau menggunakan tools seperti GitHub Copilot untuk membuat sebuah fungsi sederhana. Misalnya kita minta AI membuat fungsi untuk mengecek apakah sebuah angka adalah bilangan genap atau ganjil. Contoh kodenya mungkin seperti ini. Sekarang coba jawab beberapa pertanyaan ini. Apa fungsi dari kode ini? Kenapa ada simbol persen di dalam kode? Kenapa program mengecek apakah hasilnya sama dengan 0? Jika kamu bisa menjelaskan bahwa simbol persen digunakan untuk mencari sisa pembagian dan angka genap akan memiliki sisa 0 ketika dibagi 2, berarti kamu memahami logika kode tersebut. Sekarang coba ubah sedikit kodenya. Misalnya kita ingin membuat fungsi yang mengembalikan true atau false, bukan teks yang hasilnya nanti genap atau ganjil ya, tapi true atau false. Kodenya bisa diubah menjadi seperti ini. Jika kamu bisa memodifikasi kode seperti ini, berarti kamu tidak hanya memahami kodenya, tetapi juga mampu mengoptimalkannya. Sekarang coba tantangan berikutnya. Bagaimana kalau kita ingin mengecek banyak angka sekaligus, misalnya sebuah array angka atau deretan angka? Kalau kamu bisa mengembangkan logika ini menjadi program yang lebih kompleks, berarti kamu benar-benar memahami kodenya. Tes sederhana ini menunjukkan satu hal penting. Dalam programming, yang paling penting bukanlah siapa yang menulis kodenya. Yang paling penting adalah apakah kamu memahami kode tersebut atau tidak. Jadi, benarkah programmer yang pakai AI tidak bisa coding? Jawabannya tidak sesederhana itu. Ada developer yang memilih belajar coding tanpa AI untuk memperkuat dasar mereka. Ada juga developer yang menggunakan AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas. Keduanya memiliki pendekatan yang berbeda. Yang paling penting adalah memahami konsep programming dan terus belajar. Nice. Sekarang saya penasaran dengan pendapat kalian. Menurut kalian, apakah penggunaan AI akan membantu programmer menjadi lebih produktif atau justru membantu programmer terlalu bergantung pada AI? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya.